Dia bukan nenek kandungmu. Aku mendengar menantu perempuanku berteriak pada cucuku saat liburan keluarga. Aku tersenyum. Aku memang telah menantikan momen ini. Saat makan malam, aku mengungkapkan siapa saja ahli waris dari harta tersembunyi senilai 300 miliar rupiah milikku. Dia pingsan saat mendengar apa yang kukatakan selanjutnya. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Aku duduk di kursi rotan tua di teras villa, memandangi cucu kecilku Arjuna yang sedang bermain dengan anak-anak pemulung di halaman belakang. Senyumku mengembang melihat bagaimana bocah berusia 8 tahun itu membagi-bagikan mainannya dengan tulus. Tidak seperti ibunya. Arjuna, jangan main sama anak-anak kotor itu. Suara melengking Celestine memecah ketenangan sore. Menantuku itu muncul dengan dress designer yang harganya mungkin bisa membeli sepeda motor baru. Kamu ini anak orang kaya. Jangan turunkan derajat kita. Aku tetap diam, mengamati. Sudah 10 tahun sejak Bharata menikahi perempuan itu. Dan selama 10 tahun pula aku menelan ludah mendengar cara bicaranya padaku. Nenek kampungan katanya. Nenek miskin yang merepotkan katanya. Tapi hari ini, sesuatu dalam diriku berkata bahwa sudah waktunya. Tapi Ma, mereka baik. Lihat, mereka mau berbagi makanan sama aku. Arjuna berkata polos, masih memegang tangan salah satu anak pemulung. Jangan bantah ibu. Celestine menarik paksa tangan Arjuna sampai bocah itu hampir terjatuh. Dan jangan dengarkan omongan nenek kampungan itu yang ngajarin kamu jadi pelit. Hati kecilku tertusuk. Tapi aku masih mampu mengendalikan diri. Bharata yang duduk di dalam ruang tamu sambil main handphone bahkan tidak bergeming mendengar istri berteriak pada anaknya sendiri. Celestine, jangan kasar sama Arjuna. Akhirnya suara lelaki yang kubesarkan selama 40 tahun itu terdengar, tapi lemah. Tidak ada kekuatan. Tidak ada ketegasan. Kasar? Aku mendidik anak kita supaya tidak jadi orang rendahan. Celestine berbalik menghadap Bharata. Coba lihat, gara-gara nenekmu itu, Arjuna jadi suka main sama anak jalanan. Bagaimana kalau teman-temannya di sekolah internasional tahu? Aku bangkit dari kursi, berjalan pelan menuju dapur. Perlu minum air putih untuk meredakan amarah yang mulai memuncak. Sudah lama aku tidak merasakan emosi seperti ini. Terakhir kali adalah ketika kompetitor mencoba menjatuhkan perusahaan tekstilku 20 tahun lalu. Di dapur, aku membuka kulkas dan mengambil sebotol air mineral. Tanganku sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang sudah menggunung selama bertahun-tahun. Nek, aku boleh minta air juga? Arjuna tiba-tiba muncul di belakangku. Matanya berkaca-kaca. Tentu sayang. Aku mengambil gelas dan menuangkan air untuknya. Kenapa matanya merah? Mama marah sama aku. Katanya aku tidak boleh main sama teman-teman tadi. Arjuna menyeruput airnya pelan. Tapi kan mereka baik. Nek, mereka bahkan ngasih aku makanan meskipun mereka tidak punya banyak. Aku berlutut di hadapan cucuku, mengelus rambutnya yang halus. Arjuna, ingat ya. Orang baik itu tidak dilihat dari bajunya atau rumahnya, tapi dari hatinya. Iya, Nek. Aku tahu. Nenek kan selalu ngajarin aku begitu. Nah, sekarang cuci muka dulu ya. Nanti kita makan malam bareng. Setelah Arjuna pergi, aku berdiri di dapur sendirian. Pikiranku melayang ke masa lalu. 25 tahun yang lalu. Ketika aku memutuskan mengangkat Sadewa dan Nakula sebagai anak-anakku. 2 bocah yatim piatu yang kutemukan di panti asuhan. Bharata waktu itu masih berusia 15 tahun dan sedang sibuk dengan sekolahnya. Jadi dia tidak tahu soal adopsi itu. Aku sengaja merahasiakan hal ini. Juga soal kekayaanku yang sebenarnya. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar menyayangiku bukan karena harta. Tapi karena aku sebagai manusia. Sadewa sekarang sudah jadi pengacara sukses di Jakarta, sedangkan Nakula memilih jadi dokter dan bekerja di daerah terpencil. Mereka berdua rutin meneleponku setiap minggu, bahkan lebih sering dari Bharata sendiri. Bu, makan malamnya sudah siap. Bharata muncul di dapur.
Celestine sudah duduk di meja makan. Aku mengangguk dan mengikutinya ke ruang makan. Villa ini memang bukan milikku, tapi milik Bharata yang dibelinya dengan hasil kerja kerasnya sebagai arsitek. Aku bangga padanya untuk itu, tapi kecewa dengan pilihannya dalam hal pasangan hidup. Di meja makan, Celestine duduk sambil scrolling Instagram, sesekali mengambil foto makanan dengan pose berlebihan. Arjuna duduk di sampingku, masih diam setelah insiden tadi. Celestine, simpan dulu handphonenya. Mari kita makan bersama. Aku berkata pelan. Sebentar, Tante. Aku lagi upload story. Followersku kan perlu tahu kalau aku lagi liburan di villa mewah. Jawabnya tanpa mengangkat kepala. Tante, bukan Bu atau Ibu. Bahkan bukan nenek untuk cucuku sendiri. Sudah 3 tahun dia memanggilku Tante, karena katanya aku masih terlalu muda untuk dipanggil nenek. Padahal yang sebenarnya, dia malu mengakui kalau punya mertua yang berpenampilan sederhana seperti aku. Coba dong bilang sama istri kamu. Masa makan malam keluarga masih main HP? Aku akhirnya berkata pada Bharata. Celestine, Ibu benar. Kita kan lagi makan keluarga. Bharata bersuara, tapi nadanya seperti meminta tolong, bukan menegur. Iya. Celestine menyimpan handphonenya dengan kesal. Habis kan jarang-jarang aku liburan. Masa iya followersku aku abaikan? Makan malam berlangsung dalam keheningan yang tidak nyaman. Sesekali Celestine mengomentari makanan yang terlalu sederhana atau kurang Instagramable. Bharata hanya mengangguk-angguk, sementara Arjuna makan dalam diam. Arjuna, besok kita shopping ya. Mama beliin baju baru yang branded. Celestine tiba-tiba berkata. Tidak usah. Baju Arjuna masih banyak. Aku menyela. Tante, please deh. Anak aku yang tahu dia butuh apa. Celestine menatapku dengan pandangan meremehkan. Lagian, anak orang kaya harus berpenampilan sesuai dengan statusnya. Status apa? Aku bertanya tenang. Ya jelas dong. Bharata kan arsitek sukses. Aku influencer dengan jutaan followers. Arjuna anaknya orang terkenal dan kaya. Masa ia harus pakai baju murahan? Aku meletakkan sendok dan garpuku. Celestine, kekayaan itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk berbagi dan membantu sesama. Itu kan pemikiran lama, Tante. Zaman sekarang, kalau tidak show off, orang mengira kita miskin. Image itu penting. Image untuk apa? Ya buat karir dong. Influencer kayak aku kan hidup dari image. Makanya aku tidak mau ada yang merusak brandku. Aku paham sekarang. Aku adalah sesuatu yang merusak brand di mata menantuku. Nenek sederhana yang tidak sesuai dengan image glamour yang ingin dia bangun. Setelah makan malam, aku duduk lagi di teras sambil minum teh. Bharata mendekati dan duduk di sampingku. Bu, maaf ya soal Celestine. Dia memang agak ekspresif. Ekspresif atau tidak menghormati? Bharata terdiam. Dia tahu jawabannya, tapi tidak berani mengatakannya. Bharata, kamu ingat tidak waktu kecil, ibu selalu bilang apa? Hargai orang lain seperti kamu ingin dihargai. Nah, sekarang coba pikir, apakah istri kamu sudah menghargai ibu? Bharata menunduk. Bu, Celestine itu sebenarnya baik. Mungkin cara bicaranya memang sedikit kasar, tapi hatinya baik. Aku hanya tersenyum mendengar pembelaan anakku yang begitu lemah. 3 hari di villa ini sudah cukup untuk membuktikan siapa Celestine yang sebenarnya. Keesokan harinya, aku bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Kebiasaan lama sebagai ibu rumah tangga yang tidak bisa dihilangkan. Di dapur, aku menemukan Celestine sedang video call dengan seseorang. Iya bestie, aku lagi di villa. Tapi bete banget sih. Ibunya Bharata ikut. Dia tuh kampungan banget, bikin imageku turun. Celestine berbisik ke handphonenya. Aku berhenti di ambang pintu, mendengarkan tanpa terlihat. Gimana ya caranya supaya dia tidak ikut-ikutan terus kalau kita liburan? Aku kan malu sama followersku. Masa iya ada nenek pakai daster lusuh di foto-fotoku? Hati kecilku sakit,
Tapi aku tetap mendengarkan. Udah aku tutup. Nanti ketahuan. Pokoknya aku harus cari cara supaya dia tidak ganggu lagi. Celestine menutup video call-nya dan baru menyadari kehadiranku. Oh, Tante, udah bangun ya? Dia berkata dengan senyum palsu. Iya, mau buat sarapan. Aku menjawab seolah tidak mendengar apa-apa. Siang harinya, kami pergi ke pantai. Arjuna senang sekali bermain pasir. Sementara Celestine sibuk berfoto dengan berbagai pose. Aku duduk di bawah payung, mengamati tingkah laku menantuku yang terus berusaha mendapat angle terbaik untuk Instagramnya. Arjuna, sini foto sama Mama. Celestine memanggil anaknya. Arjuna berlari menghampiri ibunya. Tangannya masih kotor karena main pasir. Arjuna, tanganmu kotor. Nanti baju Mama kotor juga. Celestine mendorong anaknya menjauh. Tapi Ma, kan tadi Mama yang manggil aku. Iya, tapi cuci tangan dulu dong. Arjuna berlari ke arah laut untuk mencuci tangannya. Tapi karena terburu-buru, dia tersandung dan jatuh. Lututnya lecet dan berdarah. Hua! Arjuna menangis keras. Aku langsung berlari menghampirinya, mengangkat cucuku dan memeriksa lukanya. Tidak apa-apa sayang, cuma lecet kecil. Aku menenangkan Arjuna sambil mengelus rambutnya. Aduh, drama banget sih. Celestine berkata sambil tetap pegang handphonenya. Cuma lecet doang kok. Celestine, anak kamu luka. Masa kamu tidak peduli? Aku berkata dengan nada yang mulai meninggi. Peduli dong, Tante. Tapi kan cuma lecet kecil. Nanti juga sembuh sendiri. Bharata akhirnya menghampiri kami. Ada apa ini? Arjuna jatuh, lututnya lecet. Aku menjelaskan. Oh, tidak apa-apa kan Bu? Anak-anak memang suka jatuh. Bharata merespon santai, sama seperti istrinya. Aku merasa dadaku sesak. Bagaimana mungkin orang tua tidak peduli saat anaknya terluka? Nek, sakit. Arjuna berbisik padaku. Iya sayang, Nenek tahu. Sebentar lagi kita obati. Aku menggendong Arjuna kembali ke villa untuk membersihkan lukanya. Celestine dan Bharata tetap tinggal di pantai, melanjutkan sesi foto mereka. Di kamar mandi villa, aku membersihkan luka Arjuna dengan hati-hati. Nek, kenapa Papa sama Mama tidak peduli sama aku? Arjuna bertanya polos. Pertanyaan itu menghantam jantungku. Bagaimana aku menjelaskan pada bocah 8 tahun bahwa orang tuanya lebih peduli pada image dibanding anaknya sendiri? Papa sama Mama peduli kok. Sayang. Cuma cara menunjukkannya beda-beda. Tapi Nenek lebih peduli. Nenek selalu jagain aku kalau aku sakit. Aku memeluk cucuku erat-erat. Di saat itulah aku memutuskan. Cukup sudah aku bersabar. Anak ini butuh perlindungan. Dan kalau orang tuanya tidak bisa memberikannya, maka aku yang akan melakukannya. Sore harinya, kejadian yang kutunggu-tunggu akhirnya terjadi. Arjuna sedang bermain di halaman belakang lagi dengan anak-anak pemulung yang datang mengumpulkan botol plastik. Bocah itu dengan senang hati membagikan snack yang kubawakan dari Jakarta. Arjuna, berapa kali Mama bilang jangan main sama mereka? Celestine muncul dengan wajah merah marah. Kamu ini anak orang kaya. Jangan turunkan derajat keluarga kita. Tapi Ma, mereka kan teman-temanku. Mereka baik sama aku. Jangan bantah Mama. Celestine menarik kasar tangan Arjuna sampai bocah itu terjatuh ke tanah. Dan jangan dengarkan omongan nenek kampungan itu yang ngajarin kamu jadi rendahan. Tapi Celestine belum selesai. Amarahnya meledak. Dia bukan nenek kandungmu. Celestine berteriak sambil menunjuk ke arahku. Dia cuma nenek angkat yang merepotkan. Jangan dengarkan dia. Seluruh halaman villa terdiam. Anak-anak pemulung yang tadi bermain dengan Arjuna berhenti dan menatap takut. Bharata yang baru keluar dari dalam rumah membeku di tempat. Arjuna menangis keras sambil memeluk kakiku. Tapi aku tersenyum. Akhirnya topeng menantuku terbuka sempurna. Akhirnya semua orang melihat siapa Celestine yang sebenarnya. Dan yang terpenting,
Akhirnya aku punya alasan yang sempurna untuk melakukan apa yang sudah kurencanakan sejak lama. Terima kasih, Celestine. Aku berkata pelan sambil mengelus kepala Arjuna yang masih menangis di pelukanku. Terima kasih untuk apa? Dia balik bertanya dengan nada masih tinggi. Terima kasih sudah menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya di depan semua orang. Aku mengangkat Arjuna dan berjalan menuju villa, meninggalkan Celestine yang masih berdiri di halaman dengan wajah bingung. Bharata mengikuti dari belakang, tapi tidak berkata apa-apa. Di dalam kamar, aku menelpon Madrim Kartawijaya, sahabat lama sekaligus notaris kepercayaanku. Pak Madrim, saya Maharani. Besok malam tolong datang ke Villa Bharata. Bawa semua dokumen yang sudah kita persiapkan. Sudah waktunya. Baik, Bu Maharani. Sudah saya tunggu-tunggu hari ini. Apakah Ibu yakin? Sangat yakin. Malah sudah terlambat. Setelah menutup telepon, aku duduk di tepi tempat tidur. Arjuna sudah tertidur di sampingku, masih sesekali terisak dalam tidurnya. Besok malam, semuanya akan berubah. Besok malam, Celestine akan mengetahui siapa sebenarnya nenek kampungan yang selama ini dia remehkan. Dan aku sudah tidak sabar melihat ekspresi wajahnya. Pagi ini aku bangun dengan perasaan berbeda. Setelah bertahun-tahun menyimpan rahasia, hari ini adalah hari di mana semuanya akan terbuka. Aku melirik Arjuna yang masih tidur di sampingku. Wajahnya damai meski kemarin sempat menangis karena perlakuan kasar ibunya. Di dapur, aku mempersiapkan sarapan seperti biasa. Celestine belum bangun. Dia memang tidak pernah bangun sebelum jam 10. Bharata sudah duduk di meja makan sambil membaca berita di tabletnya. Bu, soal kemarin. Bharata memulai percakapan dengan suara pelan. Soal apa? Aku bertanya sambil menyajikan nasi gudeg buatanku. Soal Celestine yang berteriak pada Arjuna. Aku sudah nasihatin dia tadi malam. Aku duduk di hadapannya. Terus bagaimana responnya? Bharata terdiam sebentar. Dia bilang dia cuma lagi emosi. Tidak bermaksud kasar. Bharata, kamu sudah dewasa. Kamu tahu mana yang namanya emosi sesaat dan mana yang memang karakter asli seseorang. Tapi Bu, dia ibu dari Arjuna. Aku tidak bisa terus-terusan marahi dia. Aku menggeleng pelan. Anakku ini terlalu baik. Sampai-sampai dia tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kelemahan. Baiklah, hari ini Ibu ada rencana khusus untuk makan malam. Ada yang mau Ibu umumkan. Umumkan apa, Bu? Nanti malam kamu akan tahu. Bharata tampak penasaran. Tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia sudah terbiasa dengan sikapku yang suka memberikan kejutan. Siang harinya, Madrim tiba di villa dengan membawa tas kulit coklat besar yang berisi dokumen-dokumen penting. Pria berusia 70 tahun itu sudah menjadi sahabatku sejak awal aku membangun bisnis tekstil. Bu Maharani, semua dokumen sudah lengkap. Akta adopsi Sadewa dan Nakula, surat wasiat, dan dokumen kepemilikan seluruh aset. Madrim meletakkan tas di atas meja kerja kamarku. Bagaimana dengan mereka berdua? Sudah siap. Sudah, Bu. Sadewa akan tiba jam 5 sore. Nakula sekitar jam 6. Mereka sangat antusias mendengar ibu akhirnya mau membuka semua kartu. Aku tersenyum. 25 tahun aku rahasiakan ini dari Bharata. Sudah waktunya dia tahu siapa saudara-saudaranya yang sebenarnya. Bagaimana dengan reaksi yang ibu harapkan dari menantu ibu? Yang jelas, dia akan shock. Tapi itulah yang kuinginkan. Dia perlu tahu bahwa meremehkan orang lain itu ada konsekuensinya. Jam 5 sore tepat, sebuah BMW hitam memasuki halaman villa. Dari balik jendela kamar, aku melihat Sadewa keluar dari mobil. Pria berusia 45 tahun itu terlihat tampan dalam jas abu-abu mahalnya. Siapa sangka dia yang dulu bocah kurus di panti asuhan kini menjadi salah satu pengacara terkemuka di Jakarta. Tidak lama kemudian, Toyota Fortuner putih berhenti di samping BMW. Nakula turun dengan kemeja putih dan celana chino. Penampilannya sederhana tapi berkelas. Meski memilih profesi dokter dan bekerja di daerah terpencil,
Dia tetap terlihat berwibawa. Aku turun ke lantai bawah untuk menyambut kedua anakku. Bharata yang sedang bermain dengan Arjuna di ruang keluarga tampak bingung melihat dua orang asing memasuki rumahnya. Ibu. Sadewa memelukku erat. Akhirnya hari ini tiba juga. Ibu, kami sudah menunggu ini bertahun-tahun. Nakula menyusul memelukku. Bharata berdiri dengan wajah penuh tanda tanya. Bu, mereka siapa? Nanti malam kamu akan tahu. Sekarang tolong panggilkan Celestine. Kita akan makan malam bersama. Tapi Bu, kita kan tidak siapkan makanan untuk tamu. Tenang saja. Ibu sudah pesan catering dari hotel berbintang 5. Sebentar lagi datang. Bharata semakin bingung. Ibunya yang biasanya hemat tiba-tiba pesan catering mahal. Ada apa sebenarnya? Jam 7 malam. Meja makan villa sudah tertata dengan hidangan mewah. Celestine turun dari kamar dengan dress hitam ketat. Dia selalu berlebihan dalam berpakaian, meski hanya makan malam di rumah sendiri. Wah, ada tamu ya? Celestine langsung melirik Sadewa dan Nakula dengan pandangan menilai. Maaf, saya Celestine, istri Bharata. Sadewa, jawab Sadewa singkat sambil bersalaman. Nakula. Nakula juga menjawab dengan nada formal. Oh, teman-teman Bharata ya? Dari kantor arsitek. Bukan, aku menjawab. Mereka teman ibu. Celestine tampak heran. Bagaimana mungkin, nenek kampungan? Seperti mertuanya punya teman yang terlihat berkelas seperti mereka? Kami semua duduk di meja makan. Madrim sudah duduk di ujung meja dengan tas dokumennya. Arjuna duduk di sampingku. Masih tampak malu-malu dengan kehadiran orang-orang baru. Baiklah. Aku mulai berbicara setelah semua makanan tersaji. Ibu kumpulkan kalian semua malam ini karena ada hal penting yang ingin ibu sampaikan. Celestine sibuk mengambil foto makanan dengan handphonenya. Wah, makanan hotel ya? Instagramable banget nih. Celestine, tolong fokus. Ini penting. Bharata menegur istri. Iya. Celestine meletakkan handphonenya dengan malas. Aku menarik napas dalam-dalam. Seperti yang kalian tahu, ibu sudah berusia 65 tahun. Sudah waktunya ibu berpikir soal warisan. Mata Celestine langsung berbinar. Inilah yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Ibu akan membagikan seluruh harta warisan ibu kepada anak-anak ibu. Bu, tidak usah buru-buru mikirin warisan. Ibu kan masih sehat. Bharata berkata dengan tulus. Tapi Celestine berbeda. Emang tante punya harta apa sih yang mau diwariskan? Dia berkata sambil terkikik. Sawah di desa? Atau rumah kayu yang udah tua itu? Sadewa dan Nakula saling melirik. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Celestine, aku berkata dengan tenang. Ternyata kamu tidak tahu apa-apa soal ibu ya? Memangnya ada apa yang harus saya tahu? Aku tersenyum dan mengangguk pada Madrim. Notaris tua itu membuka tasnya dan mengeluarkan berkas-berkas. Baiklah, mari ibu perkenalkan diri ibu yang sebenarnya. Aku berdiri dari kursi. Nama ibu Maharani Sriwardani. Ibu adalah pemilik PT Sriwardani Tekstil, perusahaan tekstil terbesar di Jawa Timur. Wajah Bharata langsung pucat. Bu, maksud ibu apa? Selain itu, ibu juga memiliki 15 properti komersial di Jakarta dan Surabaya, saham di berbagai perusahaan blue chip, dan beberapa investasi lainnya. Celestine berhenti mengunyah makanannya. Tunggu, PT Sriwardani Tekstil? Yang punya pabrik gede di Sidoarjo itu. Betul. Dan total aset yang ibu miliki saat ini sekitar 300 miliar rupiah. Gubrak. Sendok Celestine jatuh ke piring. Bharata memegang dadanya seperti mau serangan jantung. Hanya Arjuna yang tetap makan dengan tenang. Tidak mengerti pembicaraan orang dewasa. Bu, ibu serius. Bharata tergagap. Pak Madrim. Tolong tunjukkan dokumen-dokumennya. Madrim meletakkan berkas-berkas di atas meja. Sertifikat kepemilikan perusahaan, surat kepemilikan properti, laporan kekayaan, semuanya dengan nama Maharani Sriwardani tertera jelas.
Celestine langsung berubah 180 derajat. Tante, Ibu. Maaf ya kalau selama ini saya kurang sopan. Saya kan tidak tahu kalau ibu sekaya ini. Aku hanya tersenyum melihat perubahan sikap menantuku yang begitu drastis. Oh, jadi kalau ibu miskin, boleh tidak sopan? Tapi kalau kaya, harus sopan. Enggak gitu, Bu. Maksud saya. Celestine kebingungan mencari kata-kata. Baiklah, sekarang soal pembagian warisan. Aku kembali duduk. Seperti yang sudah ibu bilang, harta ini akan ibu bagi pada anak-anak ibu. Ibu, saya masih syok nih. Selama ini kenapa ibu tidak pernah cerita? Bharata masih tergagap. Karena ibu ingin tahu siapa yang benar-benar sayang sama ibu, bukan karena harta ibu. Celestine langsung merapat ke kuriku. Bu, maafkan saya ya. Saya menyesal sudah tidak sopan sama ibu. Mulai sekarang saya akan jadi menantu yang baik. Terlambat, Celestine. Maksud ibu. Harta ini hanya akan ibu wariskan pada anak-anak kandung ibu. Ya jelas dong, Bu. Bharata kan anak kandung ibu satu-satunya. Celestine tersenyum lebar. Sudah membayangkan hidup mewah dengan warisan ratusan miliar. Siapa bilang Bharata anak kandung ibu satu-satunya? Semua orang di meja makan terdiam. Celestine berhenti tersenyum. Bharata menatapku dengan pandangan tidak percaya. Bu, maksud ibu apa? Aku berdiri lagi dan berjalan ke belakang Sadewa dan Nakula. Perkenalkan, ini anak kandung ibu yang kedua dan ketiga. Namanya Sadewa dan Nakula. Apa Aa? Celestine berteriak sampai Arjuna kaget dan hampir menjatuhkan gelasnya. Bharata, kamu punya dua adik. Mereka ibu adopsi secara resmi 25 tahun yang lalu saat kamu masih SMA. Waktu itu kamu sedang sibuk sekolah. Jadi ibu tidak ceritakan. Bharata memegang kepalanya. Bu, ini tidak mungkin. Kenapa ibu tidak pernah bilang? Karena ibu ingin mereka tumbuh normal, tidak merasa berbeda. Dan ternyata keputusan ibu benar. Lihat. Mereka tumbuh jadi anak-anak yang baik. Sadewa berdiri. Bharata, maaf kami baru perkenalkan diri sekarang. Nama saya Sadewa. Saya pengacara di Jakarta. Ini kartu nama saya. Nakula juga berdiri. Saya Nakula, dokter di Puskesmas Kalimantan Barat. Senang akhirnya bisa ketemu kakak. Bharata menerima kartu nama Sadewa dengan tangan bergetar. Matanya membaca tulisan, Sadewa Wijaya, Senior Partner, Law Firm Kartika Associates. Tunggu, Sadewa Wijaya? Pengacara yang menang kasus besar melawan konglomerat media itu. Bharata tidak percaya. Iya, itu saya. Celestine yang tadinya syok, sekarang tampak kalap. Bu, tunggu dulu. Mereka kan anak adopsi. Masa ia dapat warisan sama banyak sama Bharata? Menurut hukum Indonesia, anak adopsi punya hak waris yang sama dengan anak kandung. Sadewa menjawab dengan nada profesional. Tapi kan mereka bukan darah daging ibu. Celestine, aku berkata tegas. Mereka sudah ibu anggap sebagai anak kandung selama 25 tahun. Bahkan mereka lebih sering menelpon dan mengunjungi ibu dibanding Bharata. Itu karena kami tidak tahu kalau ibu butuh perhatian lebih. Bharata membela diri. Bharata, sejujurnya, berapa kali kamu telpon ibu dalam sebulan? Bharata terdiam. Dia tahu jawabannya memalukan. Sadewa telpon ibu setiap hari Minggu. Nakula setiap hari Rabu. Mereka kirim uang bulanan untuk ibu, meski ibu tidak pernah minta. Mereka datang mengunjungi ibu setiap ada libur panjang. Celestine panik total. Bu, tapi Bharata kan suami saya. Kalau dia cuma dapat sepertiga bagian, bagaimana nasib saya dan Arjuna? Makanya ibu bilang, terlambat. Kamu sudah terlanjur menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya. Bu, please. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya berjanji akan berubah. Aku melihat ke arah Arjuna yang sejak tadi diam memperhatikan. Arjuna, nenek boleh tanya? Kemarin kata Mama,
Nenek bukan nenek kandung kamu ya? Arjuna mengangguk polos. Iya, Nek. Mama bilang nenek cuma nenek angkat. Nah, Celestine, dari mulut anak kamu sendiri. Celestine langsung memeluk Arjuna. Arjuna sayang, Mama kan cuma lagi marah kemarin. Mama tidak bermaksud begitu. Tapi Mama teriak-teriak sama nenek. Mama jahat sama nenek. Arjuna berkata jujur. Celestine, aku melanjutkan. Kemarin kamu bilang Arjuna tidak usah mendengarkan. Nenek kampungan, ini. Sekarang bagaimana? Celestine tidak bisa menjawab. Air matanya mulai keluar. Dan yang paling ibu tidak bisa maafkan. Aku berdiri dan menatap tajam pada Celestine. Kamu bilang pada Arjuna bahwa ibu bukan nenek kandungnya. Kamu meracuni pikiran cucu ibu sendiri. Bu, saya minta maaf. Terlambat. Keputusan ibu sudah final. Aku mengangguk pada Madrim. Baik, Bu Maharani. Madrim membuka berkas terakhir. Ini surat wasiat yang sudah disahkan notaris. Pembagian warisan sebagai berikut. 40% untuk Sadewa dan Nakula, 30% untuk Bharata, 20% untuk Arjuna dalam bentuk trust fund, dan 10% untuk yayasan sosial. 40% untuk mereka. Celestine berteriak histeris. Bharata cuma dapat 30%. Dan ada satu syarat untuk Bharata. Aku menambahkan. Syarat apa, Bu? Bharata bertanya lemah. Kamu harus bercerai dari Celestine. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat apa-apa. Gubra. Kali ini Celestine yang jatuh dari kursi. Dia pingsan. Celestine tersadar setelah Nakula memberikan pertolongan pertama. Matanya langsung memerah saat mengingat apa yang baru saja terjadi. Dia bangkit dari lantai dengan wajah kalap. Ibu tidak bisa begini. Ini tidak adil. Celestine berteriak histeris. Bharata kan suami saya. Arjuna anak kami. Masa iya kami hidup susah gara-gara dua orang asing ini? Asing. Sadewa berdiri dengan wajah tenang tapi tegas. Kami sudah menjadi anak Ibu Maharani selama 25 tahun. Kamu yang baru 10 tahun jadi bagian keluarga ini. Tapi kalian kan bukan darah daging ibu. Kalian cuma manfaatin kebaikan ibu aja. Celestine, cukup. Bharata akhirnya bersuara keras. Kamu sudah memalukan sekali hari ini. Memalukan? Yang memalukan itu ibu kamu yang tiba-tiba ngaku punya anak lagi. Ibu kamu yang bohong selama ini. Celestine tidak bisa berpikir jernih lagi. Arjuna yang melihat ibunya berteriak-teriak langsung menangis dan memeluk kakiku. Nek, Mama kenapa marah-marah terus? Aku menggendong cucuku dan mengelus rambutnya. Tidak apa-apa sayang. Mama lagi stres. Stres karena apa, Nek? Karena Mama baru tahu kalau nenek punya banyak uang. Arjuna menatapku dengan mata polosnya. Emang kenapa kalau nenek punya banyak uang? Nenek kan tetap baik sama Arjuna. Dari mulut bocah 8 tahun keluar kebijaksanaan yang tidak dimiliki ibunya sendiri. Iya sayang. Nenek tetap sama. Yang berubah itu orang lain yang tahu nenek punya uang. Celestine mendengar percakapan kami dan langsung berubah strategi. Dia menghampiri dan mencoba merebut Arjuna dari gendonganku. Arjuna, ayo sama Mama. Jangan dengerin nenek. Nenek jahat sama papa Mama. Tidak, aku mau sama nenek. Arjuna menolak dan malah memelukku lebih erat. Arjuna, Mama yang melahirkan kamu. Jangan durhaka sama Mama. Mama yang jahat. Mama selalu teriak-teriak sama nenek. Arjuna berteriak balik. Celestine terdiam mendengar anaknya sendiri melawannya. Selama ini dia sibuk dengan karir influencernya. Tidak pernah punya quality time dengan Arjuna. Sekarang anaknya lebih dekat dengan neneknya. Bharata, lihat tuh. Anak kita diracunin sama ibu kamu. Celestine berbalik menyerang suaminya. Celestine, tolong sadar. Bharata sudah mencapai batas kesabarannya. Selama ini kamu sibuk sama handphone. Kapan kamu perhatiin Arjuna? Kapan kamu ajak dia ngobrol tanpa sambil foto-foto?
Aku kan kerja buat keluarga ini. Follower Instagram aku kan sumber penghasilan. Sumber penghasilan? Kamu dapat berapa sih dari endorse-endorse itu? Paling banter 5 juta sebulan. 5 juta itu besar tahu. Bu, Bharata berbalik kepadaku. Berapa gaji Sadewa dan Nakula? Sadewa sekitar 200 juta per bulan. Nakula sekitar 50 juta. Aku menjawab tenang. Celestine terbelalak. 200 juta sebulan. Itu belum bonus akhir tahun yang bisa mencapai 1 miliar. Sadewa menambahkan sambil tersenyum tipis. Dan aku juga punya klinik pribadi di Jakarta. Passive income sekitar 100 juta per bulan. Nakula menyambung. Celestine langsung lemas. Dia baru sadar betapa kecilnya penghasilannya dibanding kedua adik ipar yang baru dia kenal. Tapi, aku kan istri Bharata. Aku punya hak. Hak apa? Aku bertanya. Hak meremehkan mertua? Hak berteriak pada anak sendiri? Hak mempermalukan keluarga? Bu, saya akan berubah. Saya janji. Celestine, kamu sudah terlanjur menunjukkan karakter asli kamu. Kemarin kamu bilang, dia bukan nenek kandungmu, pada Arjuna. Hari ini kamu bilang Sadewa dan Nakula, cuma manfaatin kebaikan ibu. Kamu pikir ibu bisa percaya sama kamu lagi? Tapi Bu, kasihan Arjuna. Dia butuh aku. Arjuna butuh ibu yang baik, bukan ibu yang materialistis dan kasar. Bharata yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Bu, soal syarat perceraian itu, apa ibu serius? Sangat serius. Tapi Bu, bagaimana dengan Arjuna? Arjuna akan tinggal dengan kamu. Hak asuh akan sepenuhnya jadi milik kamu. Tidak. Celestine berteriak. Aku tidak mau kehilangan Arjuna. Kamu tidak kehilangan dia. Kamu bisa ketemu dia kapan saja, asal tidak di rumah Bharata. Bharata, kamu tidak bisa setuju sama permintaan gila ini. Celestine menatap suaminya dengan pandangan memohon. Bharata terdiam lama. Dia melirik Arjuna yang masih dalam pelukanku. Lalu melirik Celestine yang wajahnya sudah berantakan karena menangis. Celestine, Bharata berkata pelan. Sejujurnya, aku sudah lama tidak bahagia dengan pernikahan kita. Apa maksud kamu? Kamu selalu lebih mementingkan image dibanding keluarga. Kamu tidak pernah hormat sama ibu. Kamu kasar sama Arjuna kalau dia tidak sesuai ekspektasi kamu. Tapi aku istrimu. Iya, kamu istri aku. Tapi kamu bukan partner hidup aku. Kamu cuma tinggal serumah sama aku. Celestine menangis semakin keras. Bharata, please, jangan lakuin ini sama aku. Maaf, Celestine. Keputusan aku sudah bulat. Kita akan bercerai. No! Celestine berteriak sampai seluruh villa bergema. Tapi Bharata sudah berdiri dan berjalan menghampiriku. Bu, maafkan aku selama ini. Aku terlalu lemah jadi anak. Aku tidak bisa lindungi ibu dari perlakuan kasar Celestine. Aku memeluk anakku dengan tangan kiri, sementara tangan kanan masih menggendong Arjuna. Tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah sadar sekarang. Bu, perkenalkan aku sama Sadewa dan Nakula dengan benar. Aku mau kenal sama adik-adikku. Sadewa menghampiri dan memeluk Bharata. Kakak, kami sudah lama menunggu momen ini. Kami sayang sama kakak, meski baru ketemu sekarang. Iya kak. Nakula ikut memeluk. Ibu sering cerita soal kakak. Betapa bangganya ibu sama pencapaian kakak sebagai arsitek. Bharata menangis dalam pelukan kedua adiknya. Maafin aku ya. Selama ini aku tidak tahu kalau aku punya adik. Tidak apa-apa kak. Yang penting sekarang kita sudah bertemu. Celestine menyaksikan pemandangan itu dengan rasa hancur. Dia menyadari bahwa dia sudah kehilangan segalanya. Suami, anak, harta, dan yang terpenting, keluarga. Bu, Celestine menghampiriku dengan suara parau. Saya mohon, kasih saya kesempatan sekali lagi. Saya akan berubah total.
Saya akan jadi menantu yang baik. Terlambat, Celestine. Kamu sudah menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya. Kemarin kamu bilang kamu malu punya mertua seperti aku. Sekarang kamu mau jadi menantu baik karena tahu aku kaya. Bukan karena itu, Bu. Lalu karena apa? Celestine tidak bisa menjawab. Dia tahu jawabannya pasti akan terdengar palsu. Sadewa, aku memanggil anak keduaku. Tolong urus perceraian Bharata secepatnya. Dan pastikan Celestine tidak mendapat apa-apa dari harta Gonogini. Siap, Bu. Saya akan urus semuanya. Bu, ini tidak adil. Celestine protes. Selama 10 tahun pernikahan, aku juga ada kontribusi. Kontribusi apa? Upload foto di Instagram. Bharata menyahut sarkastis. Aku kan istri kamu. Aku jagain rumah. Jagain rumah? Kamu bahkan tidak pernah masak. Semua dikerjain Art. Tapi aku. Celestine kehabisan kata-kata. Celestine, aku berkata dengan nada final. Keputusan sudah tidak bisa diubah. Kamu bisa pergi dari villa ini sekarang juga. Tapi barang-barang aku, Bharata akan kirimkan nanti. Sekarang pergi. Celestine masih berdiri di tempatnya. Tidak percaya ini semua benar-benar terjadi. Tadi pagi dia masih bermimpi mendapat warisan ratusan miliar. Sekarang dia kehilangan segalanya. Mama mau kemana? Arjuna tiba-tiba bertanya dari gendonganku. Mama mau pergi dulu sayang. Mama akan kangen sama Arjuna. Arjuna juga kangen Mama. Tapi Arjuna mau tinggal sama nenek sama papa. Bahkan anak berusia 8 tahun pun memilih tinggal dengan keluarga yang menyayanginya. Bukan dengan ibu kandungnya yang kasar. Celestine akhirnya berjalan menuju pintu dengan langkah gontai. Sebelum keluar, dia berbalik sekali lagi. Bu, suatu hari ibu akan menyesal sudah lakuin ini sama saya. Tidak akan. Aku menjawab tegas. Yang menyesal itu kamu. Karena sudah sia-siakan kesempatan jadi bagian dari keluarga yang baik. Celestine keluar dari villa dan naik ke mobil Fortuner yang dia bawa. Suara mesin mobil menjauh. Meninggalkan kami berlima di ruang makan. Bu, aku lega. Bharata berkata sambil duduk lagi. Akhirnya aku bebas dari pernikahan yang toksik. Sekarang kamu harus fokus jadi ayah yang baik untuk Arjuna. Iya Bu. Dan aku juga mau memperbaiki hubungan sama ibu. Sama Sadewa dan Nakula juga. Kak, kami senang banget akhirnya bisa jadi keluarga utuh. Sadewa berkata dengan senyum tulus. Nanti kakak dan Arjuna main ke tempat aku di Kalimantan ya. Aku mau tunjukin betapa indahnya hidup sederhana di sana. Nakula menambahkan. Boleh. Arjuna pasti senang. Aku berkata sambil mencium kening cucuku. Nek, sekarang papa punya adik ya? Arjuna bertanya polos. Iya sayang. Papa punya 2 adik. Namanya Om Sadewa dan Om Nakula. Wah, berarti Arjuna punya banyak keluarga sekarang. Betul. Dan kita semua sayang sama Arjuna. 3 bulan kemudian, perceraian Bharata dan Celestine resmi. Celestine tidak mendapat apa-apa selain tunjangan bulanan minimal untuk kebutuhan hidupnya. Itu pun karena aku yang meminta Bharata memberikannya. Karir influencer Celestine hancur setelah tersebar kabar perceraiannya. Followersnya banyak yang unfollow karena merasa dibohongi selama ini. Brand-brand yang biasa endorse juga tidak mau bekerja sama lagi dengannya. Celestine sekarang bekerja sebagai sales online, menjual produk kosmetik dengan penghasilan tidak seberapa. Apartemen mewah yang dulu dia tinggali sudah harus dia tinggalkan. Pindah ke kontrakan sederhana. Sementara itu, keluarga kami semakin harmonis. Bharata benar-benar berubah jadi ayah dan anak yang baik. Dia rutin mengunjungiku setiap akhir pekan bersama Arjuna. Sadewa dan Nakula juga semakin sering pulang. Kami sering makan malam bersama, membahas berbagai hal mulai dari bisnis sampai kehidupan sehari-hari. Yang paling membahagiakan, Arjuna tumbuh jadi anak yang ceria dan penyayang. Tidak ada lagi drama tantrum atau konflik di rumah. Dia bahkan sering bertanya, Nek, kenapa dulu Mama suka marah-marah?
Sekarang kan lebih tenang. Suatu hari, Celestine datang ke rumahku. Penampilannya jauh berbeda dari dulu. Sederhana, tidak menor, dan terlihat kelelahan. "Bu, saya mau minta maaf," dia berkata dengan suara pelan. "Untuk apa?" "Untuk semua kesalahan saya. Saya sadar, saya memang salah selama ini. Saya terlalu materialistis, tidak menghargai keluarga." Aku mempersilahkannya duduk di teras. "Sekarang kamu baru sadar?" "Iya, Bu. Setelah kehilangan semuanya, saya baru paham betapa berharganya keluarga yang baik." "Celestine, aku tidak melarang kamu bertemu Arjuna. Kamu tetap ibunya. Tapi kamu harus berjanji tidak akan mengajarkan nilai-nilai yang salah padanya." "Saya janji, Bu. Saya sudah berubah. Hidup susah selama 3 bulan ini mengajarkan saya banyak hal." "Bagus. Semoga kamu benar-benar berubah, bukan hanya karena terpaksa." Celestine mengangguk. "Bu, boleh saya bertanya? Kenapa ibu tidak pernah pamer kekayaan ibu?" "Karena uang itu bukan untuk dipamerkan. Uang itu alat, bukan tujuan. Kalau kamu pamer kaya, orang akan mendekati kamu karena hartamu, bukan karena dirimu." Saya baru paham sekarang. Dan yang terpenting, Celestine, kebahagiaan sejati itu bukan dari harta, tapi dari keluarga yang saling menyayangi. Celestine mengangguk sambil menahan tangis. "Saya menyesal, Bu. Saya menyia-nyiakan kesempatan jadi bagian dari keluarga yang luar biasa ini." Tidak ada kata terlambat untuk berubah, Celestine. Tapi ingat, perubahan harus dari hati, bukan karena kepentingan. Setelah Celestine pergi, aku duduk di teras sambil menikmati teh sore. Bharata datang dengan Arjuna, seperti biasa setiap hari Minggu. "Bu, tadi Celestine datang ya?" Bharata bertanya. "Iya. Dia minta maaf." "Apa ibu percaya dia sudah berubah?" "Entahlah. Yang jelas, sekarang kita sudah bahagia. Itu yang terpenting." Arjuna berlari menghampiriku. "Nek, aku kangen nenek." Nenek juga kangen sama Arjuna. "Nek, aku seneng sekarang rumah kita tenang. Tidak ada yang teriak-teriak lagi." Aku memeluk cucuku erat-erat. "Iya sayang. Sekarang kita hidup damai." Sore itu, kami bertiga duduk di teras sambil menikmati sunset. Tidak ada drama, tidak ada pertengkaran, tidak ada amarah. Hanya ketenangan dan kebahagiaan sederhana yang selama ini aku rindukan. Kadang karma memang datang terlambat. Tapi ketika dia datang dengan cara yang sangat memuaskan. Celestine sudah mendapat pelajaran hidupnya. Dan aku akhirnya mendapat keluarga yang benar-benar menghargai dan menyayangiku. Tidak ada harta yang lebih berharga dari keluarga yang harmonis. Dan sekarang, aku sudah memilikinya.